Ya, halo kelas 12. Ya, kembali lagi kita mau belajar ya. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa belajar secara video ya. Nah, Pak Apit baru memulai menggunakan perekaman layar di laptop ini. Nah, untuk pertemuan sekarang ya, kita akan agendanya adalah merangkum apa yang kita pelajari yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang variabel acak. Ya, tapi kita belum tahu jenis variabel acak yang kita bahas kemarin itu adalah jenis dari variabel discrete atau continue. Ya, nah untuk yang pertama kita mau melihat definisi dari variabel acak discrete. Ya, variabel acak discrete itu sendiri memiliki definisi yaitu ya merupakan variabel acak yang ruang sampelnya terhingga dan terhitung. Ya, maksudnya bagaimana? Lihat contoh berikut ya. Yang pertama ya, nah banyaknya anak yang tidak mengerjakan tugas ya, jadi data-datanya itu bisa dihitung ya, ada 3 anak, 4 anak atau 5 anak gitu ya, jelas datanya ada angkanya 1, 2, 3 sehingga dia terhitung ya, dan terhingga ada batasnya ya. Lalu yang kedua ya, contohnya adalah banyaknya TV yang terjual dalam setahun di sebuah toko. Ya, nah ini jelas sekali. Kan tidak ada penjualan TV setengah begitu, tidak ada ya. Pasti semuanya satuan, artinya terhitung satuan. Ya, lalu yang ketiga, yang kemarin ya, banyaknya telur busuk dalam sebuah box, begitu ya. Kita tahu ada berapa ketika kita pecah. Oh ya, nggak mungkin kan ada satu telur setengah busuk, begitu. Nah itulah yang dinamakan variabel acak discrete, ya discrete. Ini yang saya tebalin di sini terhitung, ya terhitung. Jadi dia bisa dihitung. Nah selanjutnya kita mau coba melihat tentang variabel acak yaitu continue. Ya, maksudnya bagaimana dengan continue? Kita lihat definisinya. Ya, continue didefinisikan sebagai suatu variabel yang nilainya berada di dalam ruang sampel tak terhingga, ya, di dalam sebuah interval. Variabel ini biasanya mempunyai sebuah harga, di mana harga-harga X dibatasi oleh, nah ini, negatif Y kurang dari X kurang dari Y ya. Variabel acak continue dapat diilustrasikan sebagai titik-titik dalam sebuah penggaris. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh berikut. Nah, misalkan ya, para buruh di dalam sebuah wilayah ya akan diukur tinggi badannya. Kita akan menggunakan meteran dengan ketelitian sentimeter ya, maka tinggi setiap orang bisa kita anggap sebagai titik dalam meteran tersebut. Dengan demikian setiap ukuran X akan berhubungan titik-titik yang jumlahnya sangat banyak atau tak terhingga, sehingga dibuat sebuah interval, misalkan 150 sampai 180 begitu ya. Artinya begini, ketika kita mengukur tinggi badan manusia menggunakan sebuah penggaris, kita akan sangat kesulitan tinggi badan orang itu tuh berapa, titik, benar-benar titiknya itu berapa. Ketika kita zoom semakin kecil ketelitiannya, maka akan semakin kecil dan nilainya seakan-akan tidak tepat. Nah, sehingga kita pakai interval ya. Nah, makanya kita ketika mau mengukur tinggi badan kita pun ya kita hanya menentukan, oh ya patokannya di titik ini. Misalkan di titik 150 cm. Tetapi tepatnya berapa? Ya ketika kita zoom terus mungkin bisa jadi 150, sekian. Nah, makanya kita pakai interval yang namanya sentimeter. Ya. Nah, itu adalah variabel acak continue ya. Ada dalam sebuah interval. Kata kuncinya ya interval ya, kita anggap. Nah, jadi interval. Nah ini ya, itu kan tinggi badan setiap orang kan pasti beda-beda. Kalau misalkan kita mau pakai meter, satuannya meter, ya mungkin bisa jadi ini dibuat 0,5 ya, 1,5 sehingga ada pecahan di dalamnya. Ya itulah yang namanya variabel acak continue. Nah, kita sekarang udah tahu bedanya variabel acak
discrete dan variabel continue. Nah, dari pertemuan yang sebelumnya, dari contoh-contoh yang sudah kalian kerjakan, kalian perhatikan ya, kita dapat melihat ya bahwa yang kita pakai adalah semuanya variabel acak discrete ya, karena semua nilai X terhingga dan terhitung. Yang kemarin kelereng ya kan, kelereng ada nggak kelereng setengah? Tidak ada ya, setengah merah setengah biru, nah tidak ada. Jadi ini semua terhitung. Lalu yang berikutnya laki-laki, anak laki-laki ya, sebuah keluarga ingin memiliki 3 anak laki-laki ya, harus nggak mungkin kan setengah laki-laki setengah perempuan ya, artinya penilainya terhitung ya. Lalu berikutnya telur busuk ya, kemarin kita kalian juga udah pelajari di slide atas sebelumnya. Nah, jadi demikian ya. Lalu selanjutnya kita coba untuk memantapkan tentang bagaimana kalian mempelajari tentang probabilitas ya, atau peluang ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana melihat sebuah kejadian itu peluangnya ya, peluangnya berapa ya. Kemarin kalian udah lihat berapa sih kira-kira peluangnya ketika dalam sebuah keluarga pengen punya anak laki-laki 3 ya, maka ketika benar-benar itu terjadi peluang kejadiannya berapa? Kalian sudah belajar itu ya. Nah, sekarang kita coba untuk belajar lagi soal untuk lebih meyakinkan dan memantapkan konsep-konsep yang sudah kalian dapat tentang probabilitas atau peluang ya. Nah, kita akan di sini akan lebih dalam tentang probabilitas discrete. Yang pertama ini contohnya. Tunjukkan bahwa fungsi P ya, peluang dari X itu memiliki fungsi 1/12 X plus 2 untuk X 1, 2, dan 3 merupakan fungsi probabilitas ya. Tunjukkan bahwa fungsi ini nih merupakan fungsi peluang. Nah, sedangkan kita perlu ketahui dan perlu ingat bahwa di dalam sebuah kejadian ya, peluang paling besar adalah 1 apabila itu hanya ada 1 kejadian ya. Apabila ada 2 kemungkinan, maka kedua kemungkinan ketika dijumlahkan hasilnya 1. Apabila ada 5 kemungkinan ya, semua dijumlahkan hasilnya 1. Nah, di sini ada berapa kemungkinan? Nih, lihat ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 kejadian di sini. Ya, ketika nilai X, ketiga nilai X ini dimasukkan ke dalam sini, maka jumlahnya akan menghasilkan 1. Nah, itu baru disebut sebagai fungsi probabilitas. Kalau lebih dari 1 bagaimana? Berarti itu bukan fungsi probabilitas. Kalau kurang dari 1 bagaimana? Itu juga bukan fungsi probabilitas. Ya. Nah, makanya harus tepat 1. Nah, kita coba lihat, kita buktikan bahwa fungsi ini adalah fungsi probabilitas ya. Oke, kita coba lihat input nilai X-nya ke dalamnya ya. Untuk peluang di mana nilai X sama dengan 1 adalah 1/4. Lalu ketika X-nya sama dengan 2, hasilnya kita masukkan hasilnya 1/3. Oke, sorry, ini harusnya 3 ya. Ketika nilai X-nya 3, kita masukkan hasilnya adalah 5/12. Nah, kita coba jumlahkan 1/4 ditambah 1/3 ditambah 5/12, maka hasilnya adalah ya, 1. Karena hasilnya 1, maka fungsi ini adalah fungsi probabilitas. Nah, contoh soal yang kedua ya. Diketahui fungsi distribusi probabilitas Px ya sama dengan K per X plus 1 untuk nilai X adalah 0, 1, 2, 3 ya. Soalnya adalah tentukan nilai K dan nilai peluang X kurang dari 2. Oke, kita coba lihat. Nah ya, ini adalah rumusnya begitu ya. Ketika dijumlahkan hasilnya K per ini, K per 0 plus 1, K per 1 plus 1 dan seterusnya sampai 3 plus 1. Ketika semuanya dijumlahkan, hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini jelas distribusi probabilitas. Ya, artinya apa? Nilainya itu ketika dijumlahkan hasilnya 1. Oke. Maka kita akan mencari nilai K-nya. Ya, kita coba operasikan semuanya. Ya.
Di sini akan menghasilkan nilai 25 per 12K sama dengan 1. Maka nilai K-nya adalah 12 per 25. Ya, lalu soal yang pertanyaan yang kedua adalah tentukan nilai probabilitas X kurang dari 2. Ya, kita tinggal masukkan seperti contoh sebelumnya begitu ya. Artinya apa? Ketika probabilitas kurang dari 2, artinya yang kurang dari 2 adalah 0, 1 dan 2. Di sini ada hasilnya ketika probabilitas kurang dari 2, maka PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2 dijumlahkan begitu ya untuk menghasilkan nilai kurang dari 2. Hasilnya adalah ya kita lihat 12 per 25 per 1, nah ditambah dan seterusnya sampai menghasilkan 22 per 5. Sehingga nilai peluang ya X kurang dari 2 adalah 22 per 25. Nah, untuk pertemuan kali ini ya sampai sini ya. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang distribusi binomial. Ya, kita mau mencoba di situ ada percobaan-percobaan ya, kemungkinan yang akan muncul. Dan ini sangat berguna sekali ya, karena kalian akan juga belajar di situ ada standar deviasi, variansi dari sebuah data ya. Nah, ini juga penting sekali nanti ke depannya ketika kalian bekerja atau berkuliah ya, terutama kalau ada yang kuliah pasti akan belajar statistika. Kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan akan menggunakan ini ya untuk menentukan sebuah kebijakan, keputusan. Ya, maka penting sekali mata pelajaran ini untuk kalian perhatikan. Ya, sampai ketemu lagi ya di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.